Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fajri Fatahillah dengan tiga digit NIM terakhir saya 057. Saya adalah mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar dasar pemrograman. Nah, video ini sendiri merupakan bagian dari tugas video praktikum algoritma pemrograman. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung aja masuk ke materinya. Di sini ada beberapa istilah-istilah penting yang harus kita ketahui ya, teman-teman. Yang pertama ada pemrograman. Menurut KBBI, pemrograman berasal dari kata program, yang artinya rencana mengenai sesuatu yang akan dilakukan. Dan pemrograman sendiri berarti proses, cara atau perbuatan membuat program komputer. Jadi intinya pemrograman itu kayak bikin rencana, tapi rencananya ditulis khusus dengan bahasa khusus agar komputer mengerti. Selanjutnya adalah algoritma. Definisi umumnya adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi gampangnya algoritma itu kayak misalnya kita mau memasak sebuah masakan, algoritma itu resep dan langkah-langkahnya. Kemudian ada coding, penulisan kode, yaitu adalah proses menulis instruksi atau algoritma dalam bahasa yang dipahami oleh komputer. Bahasa pemrograman sendiri ada banyak, ada C, ada Python, ada C++, dan lain-lain. Selanjutnya ada Scratch. Scratch sendiri merupakan web pemrograman yang dibuat khusus untuk pemula agar supaya memudahkan mereka untuk membuat pemrograman, karena di Scratch itu sendiri pemrogramannya bukan menulis langsung tetapi menggunakan blok, yang dimana blok-bloknya itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan instruksi-instruksi yang mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada Python. Ya, Python itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang akan saya gunakan pada video kali ini. Selanjutnya ada Replit. Ya, Replit itu sendiri adalah web yang digunakan untuk menulis Python. Oke, lanjut. Segmen video. Nah, video ini terdiri atas 6 segmen ya teman-teman. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah alur pemrograman, yang ketiga adalah instalasi Scratch dan Python, yang keempat dan kelima adalah latihan menulis program di Scratch dan Replit, dan yang keenam adalah penutup. Oke, next, alur pemrograman. Nah, pertama-tama untuk alur pemrograman ini kita harus memerlukan atau menentukan masalah yang harus dipecahkan ya teman-teman. Jadi sebelum menulis coding itu kita alangkah baiknya kita harus menentukan atau merumuskan masalah-masalah yang akan kita pecahkan secara rinci dan membagi bagian-bagiannya secara lebih kecil supaya mudah dipahami ya teman-teman. Selanjutnya adalah algoritma, yaitu membuat langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita tentukan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada coding, yaitu menuangkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman supaya bisa dijalankan oleh komputer. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita punya program pertama. Ya, masalahnya yaitu adalah menanyakan nama seseorang. Kemudian algoritmanya yaitu dengan menyapa orang tersebut, menanyakan namanya, kemudian menyapanya kembali menggunakan namanya. Lalu untuk pengkodingannya yaitu instruksi atau menerjemahkan instruksi atau algoritma tersebut ke dalam coding. Ke dalam coding baik menggunakan blok maupun baris. Selanjutnya kita punya program kedua yaitu memasak pasta, yang dimana algoritmanya atau langkah-langkahnya yang pertama adalah rebus air secukupnya, tunggu hingga matang, masukkan garam, masukkan pasta, masak selama 10 menit, tiriskan, dan sajikan, serta tambahkan bumbu secukupnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin saya akan langsung mulai saja codingnya. Oke, di sini saya sudah membuka web Scratch-nya teman-teman. Pertama-tama kita langsung aja join atau masuk ya. Di sini berhubung saya sudah punya akun, jadi saya tinggal masuk saja teman-teman, menggunakan akun saya ya. Oke, sudah masuk, kita langsung masuk ke menu buat ya atau create. Oke, di sini
Kita bisa menamai dulu programnya. Program pertama. Oke. Nah, di sini mungkin saya sedikit jelaskan dulu ya teman-teman, eh, apa bagian-bagian yang ada di layar ini. Jadi di sebelah kiri sini ada command block ya. Di sini adalah blok yang bisa kalian gunakan untuk membuat atau menyusun programnya di teman-teman. Di sini ada mulai dari kategori motion, kategori look, sound, event, control, sensing, operator, variabel, dan my block ya, ini yang terakhir. Kita buat blok sendiri. Lanjut, untuk yang di tengah ini merupakan kanvas kita ya istilahnya, untuk membuat atau menyusun blok-blok ini menjadi sebuah program. Lalu di sebelah kanan ini merupakan ini namanya sprite ya teman-teman, atau bisa juga dinamakan avatar ya teman-teman. Jadi kalau kita membuat program nanti akan muncul hasilnya di sini, di area sini. Oke, langsung aja kita buat programnya. Pertama-tama kita ini tarik, bisa langsung aja tarik ya. Kita tarik blok ini when ini bendera hijau klik ini artinya ketika bendera hijau ini dipencet maka programnya akan jalan ya teman-teman. Ini when ini klik. Lanjut kita say hello, lalu kita ask what's your name ya, what's your name ya. Saya lebih kasar bahasa saya ingin menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Di sini siapa namamu. Oke, lanjut say lagi teman-teman, say, lalu operator, ke menu operator, lalu pilih join jawaban maksudnya teman-teman. Lanjut ini answer ya, kita masukkan answernya di sini. Lalu ini kita ganti tulisannya oke, mungkin bisa langsung kita jalankan ya di sini programnya teman-teman. Siapa namamu? Hai Fajri. Oke, lumayan, udah lumayan teman-teman. Cuman mungkin ada yang nyadar tadi hello-nya itu nggak kelihatan ya teman-teman. Kita coba mulai lagi deh. Nah, langsung ke siapa namamu teman-teman ya. Jadi hello-nya nggak kelihatan. Kenapa bisa nggak kelihatan? Karena di sini tuh nggak ada jedanya teman-teman. Di sini dari hello. Jadi ini kan eksekusinya tuh sangat cepat ya teman-teman. Eksekusi antar blok. Jadi ini dari hello, cuman per sekian detik langsung masuk ke blok selanjutnya. Langsung siapa namamu. Jadi untuk biar tulisan hello-nya bisa kelihatan agak lama, kita tambahkan ini kontrol. Kita tambahkan kontrol wait. Nah, wait ini bisa kita atur lamanya, ini satu detik ya teman-teman. Berarti kita mungkin buat 2 detik aja. Oke. Halo. Nah, udah bener ya teman-teman. Oke, nah udah lumayan nih teman-teman. Sebenarnya nih 2 blok ini bisa kita gantiin dengan 1 blok aja ya teman-teman. Caranya ini kita pakai blok yang ini teman-teman. Delete aja. Delete. Nah, ini hasilnya akan sama ya teman-teman walaupun metodenya berbeda. Nah, sama kan teman-teman. Di sini karena kita pakai blok hello untuk yang 2 detik. Ini ya, sekalian ada waktunya ya teman-teman di sini. Ya kita tulis lagi aja namanya. Nama kita Putri. Nah, udah ya teman-teman. Oke, sekarang kita gantian ke web replit-nya teman-teman. Sama seperti Scratch tadi, pertama-tama kita harus
masuk atau buat akun ya teman-teman. Di sini karena saya juga udah punya akun tadi, sudah buat akun maksudnya, saya tinggal masuk aja, masuk menggunakan Google. Nah, ini tampilan awalnya teman-teman. Ini tema gelap ya teman-teman. Bisa kalian atur di sini. Sorry, Em, kita buat blog dulu aja. Di sini kita buat new app ya teman-teman. Untuk buat program baru, kita ini icon plus new ini kita pencet, lalu kita pilih Python ya teman-teman, karena kita akan menggunakan bahasa Python. Oke, di sini bahasa Python udah bener. Ini kita namain dulu ya teman-teman programnya. Oke, nah udah ya teman-teman. Ini kita main pj untuk ketik main pj untuk menampilkan teks editornya. Nah, ini udah ya teman-teman. Kita udah masuk ke teks editor. Oke, langsung aja kita buat. Mungkin akan sedikit saya percepat ya. Oke, ini sepertinya programnya udah jadi. Bisa kita coba dulu aja teman-teman. Syntax error. Aduh, wait teman-teman. Oh ini. Nah, ini udah bener ya teman-teman. Tadi sempat ada salah dikit ya teman-teman. Oke, ini ya saya jelaskan mungkin sedikit aja. Ini yang pertama adalah import, ya ini kita mengimport dari library itu fungsi waktu atau time ya. Di sini kita mengimport time, lalu di baris kedua kita print hello untuk menyapanya ya. Lalu di baris ketiga ini kita mengatur variabel untuk fungsi time ya. Ini ya teman-teman, ini untuk fungsi time ini kita atur di 2 detik. Jadi halo 2 detik, kemudian baru muncul siapa namamu. Oke, ini di baris keempat ini kita ada apa namanya, fungsi input ya teman-teman. Jadi fungsi input ini sama dengan nama ya teman. Jadi inputnya itu nama. Di sini menanyakan siapa namamu. Oke, lalu di print kelima baru kita print hi ditambah dengan inputnya tadi, atau ini fungsi apa, baris kelima ini bisa disebut outputnya dari baris keempat ya teman-teman. Jadi kalau di run itu jadinya gini, halo siapa namamu, kita tulis di sini. Nah, ini udah benar ya teman-teman. Oke, lanjut ke program kedua. Di sini di program kedua ini kita akan membuat program untuk memasak pasta, teman-teman. Oke, langsung aja kita buat programnya. Di sini menggunakan Scratch dulu, teman-teman.
Oke, ini sepertinya udah jadi ya teman-teman untuk program kedua kita membuat pasta. Kita coba jalanin dulu ya programnya. Oke, wait, wait. Ini ada sedikit kesalahan ya. Halo, halo. Ini mungkin ini kita lihat. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman untuk program kedua kita. Sekarang kita ganti ke Replit ya teman-teman untuk menggunakan Python. What the fuck? Oke, ini udah jadi ya teman-teman untuk program kedua kita membuat pasta ya teman-teman. Kita bisa coba run di sini dulu. Oke, udah berhasil ya teman-teman untuk program kedua kita. Lanjut kita bakal pakai Replit untuk membuat program ini ke menggunakan Python. Oke, next. Oke, udah di Python, udah di Replit lagi. Sekarang langsung aja kita buat programnya ya. Mungkin akan saya percepat. Oke, ya kita udah tadi kan udah coba apa namanya buat program ya teman-teman menggunakan Scratch dan Ton. Ya, ini mungkin beberapa perbedaannya teman-teman. Ini yang pertama yaitu urutan blok untuk Scratch, urutan blok dari atas ke bawah dalam satu script dieksekusi berurutan.
Kemudian untuk Python baris dieksekusi berurutan, kecuali ada fungsi loop atau percabangan ya. Ini kita belum masuk ke materi ini ya teman-teman, besok ya teman-teman. Selanjutnya di Scratch ini semuanya serba visual ya, karena nanti menggunakan blok. Kemudian di Python ini baris per baris ya, artinya kita harus menulis baris per baris gitu. Terus di Scratch ini hampir tidak ada syntax error, karena blok hanya cocok jika benar. Kesalahannya lebih ke logika ya, bener ya. Jadi karena kita hampir nggak menulis ya di Python apa di syntax apa di Scratch-nya teman-teman. Jadi kita hanya drag and drop bloknya aja teman-teman. Jadi syntax error itu nggak mungkin. Lebih mungkin ke kesalahan logika ya teman-teman. Seperti yang tadi awal tadi tulisan hello-nya nggak muncul, ini tuh kesalahan logika ya teman-teman. Lalu untuk Python ini rentan terhadap syntax error. Seperti tadi kan juga ada syntax errornya teman-teman. Lanjut yang terakhir ini mudah dibaca untuk pemula, visual flow jelas, tapi saat proyek besar jadi susah di manage ya. Ini benar ya teman-teman. Untuk pemula seperti saya ini yang masih belajar, jauh lebih mudah menggunakan Scratch, karena di Scratch itu pemrogramannya hanya drag and drop saja, dan kita bisa lebih paham apa algoritma dan logikanya lebih mudah. Sedangkan untuk Python ini lebih mudah dinavigasi, refactorable, dan lebih mudah dipelihara oleh tim besar ya. Ini lebih cocok untuk yang profesional ya teman-teman. Cuman kalau untuk saya sendiri sebagai pemula ini harus ekstra hati-hati dalam menulis baris per barisnya ya teman-teman, karena sangat rawan yang namanya di syntax error. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya teman-teman. Kurang dan lebihnya ya mungkin mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Sekian. Bye.